Ya baik, baik, terima kasih. Alhamdulillah kita akan melanjutkan seminar rancangan aktualisasi untuk Prima Setianingsih ya dan Setianingsih SP, dan sudah hadir untuk mendampingi Bapak Mentor Bapak Dr. Andes Arif Rahman Makmur. Ya, saya perkenalkan, saya coachnya Prima Gigi Silviani Kusuma, dan penguji kita saat ini adalah Bapak Muhammad Rian, SSTP MSI. Untuk itu, saya persilahkan kepada Prima untuk menyajikan desain atau rancangan aktualisasinya. Disilakan. Mohon izin share screen, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Pak? Sudah. Oke. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Prima, ini ada suara yang mengganggu. Apakah noise ini berasal dari mana? Handphone atau punya Bapak Mentor? Oke. Ya. Dari mentor. Ya. Oke, sudah. Ya, silakan. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Penguji Muhammad Rian, Sarjana Sains Terapan, Magister Sains. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arif Rahman Makmur selaku mentor, dan yang saya hormati Ibu Dr. Gigi Silviani Kusuma, Master of Public Health selaku coach, dan yang saya hormati juga Bapak Andi Khalil Gibran sebagai evaluator. Terima kasih Bu Atfa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pembuatan Mikroorganisme Lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair di Desa Dwi Karya, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Sebelumnya, perkenalkan, saya Prima Setianingsih, Sarjana Pertanian. Jabatan saya sebagai penyuluh pertanian ahli pertama. Saat ini saya bertugas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Banggai. Untuk latar belakangnya, pembatasan pupuk bersubsidi berdampak pada terbatasnya ketersediaan pupuk bagi petani, sehingga terjadi penurunan produktivitas tanaman. Untuk mengatasi permasalahan penurunan produktivitas tanaman tersebut, perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas tanaman melalui pemupukan, di mana pemupukan ini harus memperhatikan aspek lingkungan. Selanjutnya, karena penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat memberikan efek negatif terhadap tanah dan lingkungan. Sebagai alternatif, penggunaan pupuk organik dapat dijadikan teknologi alternatif karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap tanah dan lingkungan. Mikroorganisme lokal atau MOL sering dimanfaatkan pada pertanian organik dan semi-organik, yaitu sebagai pupuk organik cair. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama tujuan aktualisasi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sasaran tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Selanjutnya, untuk manfaat aktualisasi bagi instansi, terlaksananya program strategis Kementan melalui pembinaan kelembagaan sehingga memperkuat fungsi sebagai wujud tempat pembangunan pertanian. Bagi PPL, terlaksananya tugas dan fungsi penyuluh pertanian ahli pertama. Bagi petani, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani. Identifikasi isu. Berdasarkan
Berdasarkan eh, Berdasarkan penemuan masalah di lapangan, ada 3 isu yang saya angkat, yaitu kurangnya pengetahuan kelompok tani tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair. Yang kedua, terbatasnya jumlah tenaga penyuluh pertanian dibandingkan dengan luas wilayah binaan. Selanjutnya, rendahnya pemahaman kelompok tani terhadap fungsi kelembagaan bagi kelompok tani. Kemudian dilakukan analisis isu prioritas, di mana dalam melakukan analisis isi prioritas menggunakan teknik APKL. Kemudian dari teknik APKL tersebut dan USG diketahui bahwa masalah utama adalah kurangnya pengetahuan kelompok tani tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair. Kemudian penyebab masalahnya melalui diagram ini kita lihat bahwa kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penyuluhan pertanian. Dan akar penyebab masalahnya adalah yang pertama, belum adanya materi penyuluhan tentang pembuatan mikroorganisme lokal, kurangnya pengetahuan kelompok tani tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organik cair, dan belum pahamnya kelompok tani dalam pembuatan mikroorganisme atau MOL. Dari ketiga penyebab masalah atau akar penyebab masalah tersebut, ada beberapa gagasan ide untuk penyelesaian masalah. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan kepala BPP atau koordinator penyuluh. Yang kedua, mendesain leaflet tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Yang ketiga, melakukan pretest dan post-test. Yang keempat, menentukan jadwal sosialisasi penyuluhan bersama ketua kelompok tani. Yang kelima, melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok tani. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan aktualisasi. Adapun rencana kegiatan aktualisasi berdasarkan tadi pemaparan di atas, berikut adalah tahapan-tahapan kegiatannya. Untuk yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan kepala BPP atau koordinator penyuluh. Tahapannya menyiapkan bahan konsultasi. Yang kedua, melaksanakan konsultasi dengan meminta arahan dari mentor terkait kegiatan aktualisasi. Yang ketiga, membuat hasil konsultasi. Kemudian selanjutnya mendapatkan persetujuan pelaksanaan aktualisasi dari mentor dan diketahui oleh kepala dinas. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan kepala BPP atau koordinator penyuluh. Kegiatan kedua, mendesain leaflet tentang pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL. Tahapan kegiatannya mengumpulkan referensi materi leaflet, kemudian menyusun materi leaflet. Yang ketiga, konsultasi kepada kepala BPP atau koordinator penyuluh mengenai materi leaflet yang telah dibuat. Yang keempat, mencetak leaflet. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat materi pretest dan post-test tentang pemahaman tentang mikroorganisme lokal. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, menyusun materi pretest dan post-test. Yang kedua, konsultasi kepada kepala BPP atau koordinator penyuluh mengenai materi pretest dan post-test yang telah dibuat. Dan yang ketiga, mencetak pretest dan post-test. Untuk kegiatan yang keempat, menentukan jadwal sosialisasi penyuluhan bersama ketua kelompok tani. Tahapan kegiatannya, yang pertama, membuat janji pertemuan dengan ketua kelompok tani. Yang kedua, melakukan pertemuan dengan ketua kelompok tani Mertanadi. Kegiatan yang kelima, melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok tani. Tahapan kegiatannya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan. Yang kedua, bertemu dengan kelompok tani Mertanadi pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, membagikan daftar hadir dan pretest kepada peserta. Yang keempat, melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan media leaflet dan demonstrasi cara. Yang kelima, membagikan post-test kepada kelompok tani. Adapun kegiatan yang terakhir adalah melakukan evaluasi kegiatan dan pelaporan. Tahapan kegiatannya adalah membuat hasil analisis pretest dan post-test, kemudian membuat laporan, dan yang ketiga melaporkan hasil aktualisasi kepada pimpinan dan mentor. Berikut jadwal tentatif kegiatan aktualisasi, yang mana pertama itu untuk kegiatan melakukan konsultasi dan kepada mentor dan koordinasi dengan kepala BPP dan koordinator penyuluh akan dilaksanakan pada bulan Agustus minggu ketiga.
Bersamaan juga pada bulan Agustus minggu ketiga tersebut dengan mendesain leaflet tentang pembuatan mikroorganisme lokal. Kemudian untuk kegiatan ketiga membuat materi pre-test dan post-test tentang pemahaman tentang mikroorganisme lokal dan menentukan jadwal sosialisasi penyuluhan bersama ketua kelompok dilaksanakan pada bulan Agustus minggu keempat. Kemudian kegiatan sosialisasi penyuluhan kepada kelompok tani dilakukan pada bulan September minggu pertama. Dan terakhir kegiatan melakukan evaluasi kegiatan dan pelaporan dilakukan pada minggu September minggu kedua. Sekian dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya memohon kritik dan saran yang membangun dari Bapak Penguji, Ibu Coach, dan Bapak Mentor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih atas penyajiannya, pemaparannya. Untuk itu, untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin kita dengarkan penjelasan dari Bapak Mentor, Bapak Arif Rahman. Disilakan, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Pak Muhammad Rian selaku penguji. Yang terhormat Ibu Silviani Kesuma selaku coach. Dan Pak Andi Khalil Gibran selaku evaluator atau host. Terkait dengan rancangan aktualisasi dengan judul pembuatan mikroorganisme lokal atau MOL sebagai pupuk organisasi cair di Desa Dwi Karya, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Pada prinsipnya, saya selaku mentor sangat-sangat mendukung dengan kegiatan yang dilaksanakan. Karena sebagian kelompok tani khususnya di Desa Dwi Karya, Kecamatan Bualemo ini belum memahami cara pembuatan mikroorganisme MOL, lokal MOL yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair. Di mana dengan pembuatan atau penggunaan pupuk organik cair ini dapat dimanfaatkan sebagai untuk membantu mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang saat ini sedang dilakukan adanya pembatasan dari pusat. Karena kemarin dari pihak Direktur Kementerian Kementan yang berkesempatan datang ke Kabupaten Banggai, diharapkan para petani untuk khususnya di Indonesia, khususnya di Kabupaten Banggai, kiranya dapat membuat satu inovasi terkait dengan inovasi daripada pupuk organik cair ini. Karena penyampaiannya pada saat itu pengurangan subsidi pupuk organik anorganik itu di Indonesia itu memang dari 24 juta ton itu sehingga terakhir untuk didistribusikan di seluruh Indonesia untuk kabupaten yang ada itu 9 juta ton. Sehingganya kami sangat-sangat mendukung daripada judul Ade Prima Setianingsi SP ini dengan judul tersebut di atas. Artinya dapat membantu produktivitas tanaman atau hortikultura maupun tanaman pangan, padi dan lain sebagainya di Kabupaten Banggai. Jadi demikian saran konkret penyampaian dari kami. Kiranya untuk pertemuan ini ada masukan dan lain sebagainya dapat kita nanti bersama-sama Ade Prima ini bisa kita lakukan perbaikan-perbaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih Pak Mentor untuk penguatannya. Saya persilahkan Bapak Penguji untuk memberikan evaluasi dari rancangan dari Frima, nggak boleh salah nama, bisa salah orang. Ya, disilakan Bapak Penguji. Terima kasih banyak Bu Coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Coach, Ibu Dr. Gigi Silviani Kesuma MPH. Yang kami hormati Pak Mentor, Pak Dr. Andos Arif Rahman Makmur. Terima kasih banyak sudah hadir di seminar rancangan aktualisasi ini Pak Mentor. Mentor merupakan bagian penting dari seminar ini. Dan seminar ini tidak bisa kita laksanakan tanpa pendampingan dari mentor. Kenapa? Karena mentor yang paling tahu kondisi di lapangan seperti apa. Mentor yang paling tahu secara teknis apa yang disampaikan oleh Ibu Frima ini. Oleh karena itu memang penting sekali kehadiran mentor di seminar ini. Dan kami senang sekali mendengar ketika mentor menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ibu Frima ini sangat bermanfaat untuk pelaksanaan kegiatan, kemudian sangat didukung, apalagi mengenai pupuk organik ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Oke, berikut yang kami banggakan Ibu Frima, bukan Filma ya, Frima. Kalau Filma itu merek minyak. Frima Setianingsi SP. Baik, Ibu Frima membuat judul pembuatan mikroorganisme lokal sebagai pupuk organik cair. Ini langsung di Desa Dwi Karya, keren sekali, Kecamatan Bualemo, Kabupaten Banggai. Jelas sekali apa fokusnya di mana, lokusnya di mana. Ibu Frima, sebelum masuk ke laporan, saya mau tahu dulu keunggulan pupuk organik dibanding pupuk anorganik. Keunggulan dari pupuk organik itu adalah yang pertama dapat memperbaiki sifat fisik tanah karena banyak mengandung mikroba-mikroba yang dapat digunakan oleh tanah untuk mempercepat proses penyerapan unsur hara. Selain itu, pupuk organik juga dapat digunakan pupuk organik ini juga dapat digunakan dalam dua pertanian, baik pertanian organik maupun semi organik. Pupuk organik untuk penggunaannya, kalau untuk pupuk organik cair tidak bisa digunakan sebagai pupuk utama atau pupuk dasar karena fungsinya hanya lebih banyak itu ke pupuk yang berbentuk padat, pupuk organik padat. Jadi ketika pemakaiannya, ketika aplikasinya harus dibantu dengan pupuk organik yang padat. Begitu, Pak. Saya kira begitu aplikasinya harus dibantu dengan pupuk anorganik, tidak ya? Bisa juga seperti itu, cuman dosisnya itu lebih rendah. Lebih banyak pupuk organiknya dibanding pupuk anorganik. Karena Baik, berarti dia mengerti tentang pupuk karena dia sarjana pertanian. Kalau saya enggak ngerti, Bu, masalah pupuk. Oke, kalau puput bisa, kalau pupuk enggak. Di dalam laporan ini saya senang sekali Ibu Frima sudah menyampaikan aturan nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar. Kemudian ada aturan pertanian juga sudah disampaikan. Berikut kondisi saat ini disampaikan dengan jelas di dalam latar belakang. Kemudian kondisi yang diharapkan. Saya kira lengkap untuk bab pertamanya. Bab kedua kita lihat di narasinya ada juga mengenai nilai-nilai dasar. Tidak ada koreksi untuk bab kedua karena sudah lengkap dengan narasinya. Saya lanjut masuk ke bagian paling penting di dalam laporan ini, yaitu rencana kegiatan aktualisasi. Rencana kegiatan aktualisasi. Oke.
Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor dan koordinasi dengan kepala BPP itu apa? Balai Penyuluhan Pertanian, Pak. Oke, tidak semua orang familiar dengan singkatan-singkatan pertanian, dipanjangkan saja ya. Oh iya, baik, Pak. Koordinator penyuluh. Oke, singkatan. Berikut ini melakukan konsultasi dengan mentor atau kepala BPP ini adalah kegiatan yang berulang dan harus kita lakukan secara berulang. Kenapa? Setiap kegiatan, Pak, sudah selesai kegiatan 1, saya minta arahan. Kegiatan 2 juga seperti itu. Karena kegiatan ini berulang, dia kita simpan di kegiatan 1 saja untuk mewakili kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti itu. Jadi untuk kegiatan berikutnya tidak perlu ada mengenai konsultasi dengan mentor, karena ini memang konsultasi dengan mentor itu tidak cukup 1 kali. Dia adalah hal yang berulang. Oleh karena itu, di kegiatan melakukan koordinasi dengan kepala BPP di kegiatan berikutnya, itu dihilangkan saja atau digantikan dengan kegiatan yang lain supaya nilainya tidak hilang. Oke. Berikut saya masuk langsung ke kegiatan terakhir, kegiatan ke-6. Karena kegiatan 2, 3, 4, 5 saya kira sudah sangat bagus, sudah sangat sistematis. Di kegiatan ke-6 melakukan evaluasi kegiatan dan pelaporan. Membuat hasil pretest sama posttest, oke. Membuat laporan. Ini laporannya tidak jelas mau buat laporan apa. Kemudian C, melaporkan hasil aktualisasi kepada pimpinan dan mentor. Saya usul begini bagusnya. Di B-nya itu membuat analisis mengenai pretest sama posttest. Kan sudah ada hasilnya di tahapan pertama, kemudian lakukan analisis, berikan narasi bagaimana hasil pretest sama posttest di kegiatan terakhir, di tahapan kegiatan terakhirnya, baru buat laporan. Laporannya apa? Membuat laporan mengenai pembuatan mikroorganisme lokal sebagai pupuk organik cair, bukan laporan aktualisasi. Oke. Di bagian terpenting berikutnya adalah keterkaitan substansi mata pelatihan. Substansi mata pelatihan saya mengapresiasi, sangat kaya akan nilai, bagus sekali. Tapi ingat, ini jangan hanya sampai ditulis saja. Ini harus diaktualisasikan, dihabituasikan supaya menjadi habit, jadi kebiasaan. Ingat, yang kita aktualisasikan seperti judul ini adalah aktualisasi nilai-nilai dasar. Artinya apa? Kegiatan yang ada ini mungkin dia sebagai wadah, tetapi isinya adalah nilai. Apapun kegiatannya, minumnya tetap teh botol sosro. Oh bukan, apapun kegiatannya nilainya harus ada. Seperti itu yang ingin kami sampaikan. Izin Pak Mentor, jadi teman-teman ini selain dibekali dengan teknik menganalisis, mempelajari kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikan isu, mereka dibekali dari awal yaitu tentang berakhlak, tentang nilai. Ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang sikap perilaku, ini tentang menghargai mentor, menghargai teman sejawat, bisa bekerja sama dengan tim. Ini bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran. Buat apa pintar kalau tidak bermanfaat untuk orang lain? Buat apa hebat kalau cuma hebat untuk dirinya sendiri, tidak berpengaruh. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan ini tentang nilai, ini tentang karakter, ini tentang akhlak. Seperti itu. Dan mentor akan selain menilai pelaksanaan kegiatan, mentor juga akan menilai sikap perilaku dari peserta. Selain menilai kompetensi teknis bidang tugas. Nanti teman-teman dari BPSDM, dari panitia akan menyampaikan formnya dan dilakukan penilaian langsung oleh Pak Mentor. Selamat beraktualisasi Ibu Prima. Jaga kesehatan, manage waktu dengan baik. Siap. Nanti kalau punya kesempatan buat video untuk memvideokan kegiatan, saya mengarahkan lebih baik, lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Sehingga harapannya
dengan video itu saya bisa lihat, oh iya betul, nilainya muncul. Bukan hanya kegiatan yang selesai, tetapi nilainya juga teraktualisasi. Seperti itu, terima kasih banyak Pak Mentor sudah hadir untuk memberikan keterangan. Harapan kami, Mentor juga akan hadir pada saat seminar berikutnya. Terima kasih banyak, berikut kami kembalikan ke Ibu Coach. Ya, baik. Terima kasih Bapak Penguji. Saya rasa cukup jelas ya apa yang harus ada dalam laporan, rancangan, dan juga nanti akan ada evaluasi akhir untuk menunjukkan bukti-bukti ya, evidence yang ditunjukkan ya. Karena kita tidak bisa ikut langsung melihat kecuali Pak Mentor mungkin berada di sana. Nah, tetapi kegiatan tersebut itulah yang tergambar nanti yang disampaikan di seminar akhir. Ya, saya rasa cukup untuk seminar rancangan ini dan terima kasih banyak kepada Bapak Mentor, Bapak Penguji, juga kepada Wima dan Pak Andi Khalil. Ya. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Iya, barangkali boleh live. Bagaimana ini host?